Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan mata kuliah produksi ternak perah. Kemarin seharusnya 6 pertemuan, berhubung waktunya tidak cukup sehingga untuk bab yang terakhir ini, bab bangsa-bangsa ternak perah, yang kita bagi menjadi 2 pertemuan. Di pertemuan ke-6 kemarin kita telah membahas tentang bangsa-bangsa sapi perah dan kambing perah. Kali ini kita akan bahas tentang bangsa kerbau perah dan domba perah. Jadi ini menjadi pengetahuan buat kita bahwasanya selain sapi dan kambing yang umum dipelihara untuk diproduksi susunya, ternyata kerbau dan domba juga banyak dipelihara untuk diproduksi susunya. Nah, kita mulai dari bangsa-bangsa kerbau perah. Nah, perlu diketahui bahwa populasi kerbau yang berkembang saat ini di dunia ini kurang lebih berjumlah 207 juta ekor. Nah, dan kerbau yang dipelihara adalah jenis kerbau air. Jenis kerbau air atau water buffalo. Nah, jenis kerbau air ini sendiri, ini ada 2 subtipe. Nah, ada disebut dengan kerbau sungai atau river buffalo. Yang kedua adalah swamp buffalo atau kerbau rawa. Nah, dari 2 subtipe ini yang terbesar populasinya adalah river buffalo atau kerbau sungai. Ya, kurang lebih 70% dari populasi kerbau yang ada di dunia itu adalah bertipe kerbau sungai. Dan perlu kita ketahui juga bahwa populasi kerbau di dunia ini 97%, jadi dari 207 juta ekor yang telah disebutkan di awal dari seluruh populasi seluruh kerbau di dunia, 97% itu berada di Asia, di benua Asia. Nah, jadi memang pusat perkembangan kerbau perah atau kerbau itu memang sebagian besar ada di Asia, 97%. 97% itu terletak di Asia. Kemudian 2% di benua Afrika, sedangkan sisanya 1% itu tersebar dari South America atau Amerika Selatan, Eropa dan Australia. Nah, jadi untuk populasi kerbau di dunia ini 97% berada di Asia. Dan sistem pemeliharaan yang dilakukan itu sebagian besar berskala kecil. Jadi dari peternakan rakyat atau peternakan skala kecil, kepemilikannya kurang dari 10 ekor. Nah, namun demikian hampir merata banyak masyarakat Asia yang memelihara kerbau. Nah, dari 97% populasi kerbau di dunia berada di Asia, ini tersebar yang paling banyak, negara yang paling banyak populasi kerbaunya itu adalah India, Pakistan, dan Nepal. Ya, adalah negara-negara di Asia yang paling banyak populasi kerbaunya, India, Pakistan, dan Nepal. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa kerbau ini termasuk ternak yang awalnya adalah ternak kerja, ya, atau drought animal, ternak kerja, untuk membajak sawah, sebagai penarik andong dan lain sebagainya. Namun pada perkembangan selanjutnya ada beberapa bangsa kerbau perah yang memiliki produksi susu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kerbau-kerbau yang lain,
sehingga dikembangkan lebih lanjut sebagai kerbau perah. Nah, nanti kita akan bahas beberapa bangsa kerbau perah yang berkembang, terutama di negara Asia. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa produk susu yang dihasilkan dari kerbau perah ini banyak dimanfaatkan dan diolah lebih lanjut menjadi keju. Nah, jadi tidak hanya sekedar memproduksi atau mengkonsumsi susu segar, tapi juga diolah lebih lanjut untuk menjadi keju. Baik, kita mulai. Kerbau perah yang pertama adalah kerbau murah. Nah, ini adalah bangsa kerbau yang paling banyak digunakan atau dikembangkan untuk tipe perah, kerbau murah. Dan ini paling banyak tersebar. Hampir di seluruh dunia, kerbau murah ini berada. Kerbau murah ini termasuk kerbau sungai atau river buffalo, asalnya dari daerah Haryana, India. Nah, merupakan bangsa kerbau yang digunakan untuk grading up hampir di seluruh dunia dan penyebarannya sampai ke Bulgaria di Eropa, Filipina, Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Brazil, South America, Amerika Selatan, dan Sri Lanka. Nah, jadi kerbau murah ini termasuk kerbau dengan produksi susu tertinggi dibandingkan kerbau-kerbau yang lain. Nah, baik, kita akan coba uraikan karakteristik dari kerbau murah ini. Yang pertama adalah warna hitam kelam dengan tubuh besar, leher dan kepala panjang. Nah, tanduknya pendek dan melingkar rapat. Nah, perhatikan, dia bertanduk tapi dia pendek dan melingkar rapat hampir menyentuh ke kepala. Kemudian ambingnya besar dan jatuh, kulitnya lembut dan halus. Produksi susunya bisa mencapai 1.752 kg per laktasi. Nah, jadi masa laktasi dari kerbau ini bervariasi, hampir sama dengan sapi, kurang lebih 300 hari. Dan lemak susunya tinggi sekali. Komposisi lemak susunya ini berkisar 7,3%. Nah, sebagaimana saya tadi katakan bahwa pemanfaatan susu dari kerbau perah ini banyak yang diolah menjadi keju. Nah, dengan kandungan lemak susu yang tinggi, ini akan lebih banyak keju yang dihasilkan. Dan satu hal yang menarik dari perkembangan kerbau perah di Asia, terutama di negara India, Pakistan, dan Nepal, ini bahwa susu yang diproduksi ini dijual door to door atau langsung dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Jadi kerbaunya dibawa, jadi peternaknya menggiring kerbaunya ke rumah-rumah, kemudian langsung diperah di tempat. Nah, ini menarik sekali ini, karena memang pemeliharaan sistem pemeliharaannya masih tradisional, kepemilikannya masih skala kecil, dimiliki oleh peternak-peternak kecil. Nah, jadi cara penjualannya pun unik. Ya, mereka membawa kerbaunya dari rumah ke rumah, ditawarkan kepada warga, pada masyarakat, dan ketika ada warga yang mau membeli, langsung diperah di tempat. Ini benar sekali. Itu umum, lazim adanya di negara tersebut, di India, Pakistan maupun di Bangladesh atau di Nepal. Bobot badan dari kerbau murah yang betina 450 kilo, yang jantan 550 kilo. Tinggi badan betina 132 cm, sedangkan yang jantan 142 cm. Nah, ini adalah kerbau murah, kerbau yang paling
banyak dikembangkan di seluruh dunia. Masuk tipe perah. Ya. Berikutnya adalah kerbau Anatolian atau kerbau Turkis. Nah, sebetulnya kerbau Anatolian ini berasal dari India yang bermigrasi ke Turki pada abad ke-7 bersamaan dengan berkembangnya Islam. Mereka membawa ternak kerbau. Nah, dan pada periode berikutnya banyak berkembang di negara Turki. Sehingga disebut dengan kerbau Turkis. Nah, karakteristik dari kerbau Anatolian atau Turki yang pertama adalah warna hitam dengan rambut panjang. Jadi kalau tadi pada kerbau murah, ini rambutnya pendek, kecil, halus, cenderung halus. Sedangkan pada Anatolian yang membedakan dengan kerbau yang lain, itu rambutnya panjang atau bulu ya, bulunya panjang, rambutnya panjang. Dengan ujung ekor putih. Kemudian tanduknya berbentuk sabit. Nah, ini juga unik ini. Ya, tanduknya berbentuk sabit atau seperti sabit atau celurit. Ya. Untuk tinggi badan, jantan maupun betina hampir sama, 108 cm, dengan bobot badannya hampir sama, jantan betina berkisar antara 200 sampai 500 kg. Dengan masa laktasi 220 sampai 270 hari, kurang lebih 9 bulan, ya. Dengan produk susu 700 sampai 1000 kg per laktasi. Jadi masih lebih rendah dibandingkan dengan kerbau murah. Nah, cuma di sini lemak susunya tinggi. Jadi lemak susu dan protein susunya termasuk terbilang tinggi. 6,6 sampai 8,1% dengan protein susu 4,2 sampai 4,6%, sehingga juga susu kerbau Anatolian ini juga banyak diolah lebih lanjut dari keju. Dan ini menjadi kesukaan masyarakat Turki. Mereka mengolah susu kerbau menjadi keju. Berikutnya yang ketiga adalah Egyptian. Egyptian atau kerbau Mesir. Kerbau Mesir ini Mesir termasuk tipe river juga, termasuk tipe kerbau sungai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah warna kulitnya adalah abu-abu kehitaman. Ya, dia agak abu-abu, tidak hitam kelam sebagaimana murah atau Anatolian. Kemudian tanduknya bervariasi mulai dari bentuk kecapi sampai bentuk pedang. Ya. Kepalanya panjang dan sempit, telinganya panjang dan turun. Nah, telinganya pada kerbau Mesir atau Egyptian ini turun seperti kambing PE, ya. Nah, ini yang membedakan juga dengan kerbau-kerbau yang lain. Dan ini termasuk ternak besar, ya, atau menengah menuju besar. Ya. Tinggi badannya untuk jantan ini bisa mencapai 178 cm. Nah, kalau kita berdiri, seperti saya ini, kalau berdiri, saya tingginya 169. Nah, saya berdiri, saya lebih tinggi lagi, kerbau Egyptian, jadi besar dia. Itu jantan. Betinanya 144 cm. Dengan bobot badan, jantan mencapai 600 kg, sedangkan betina 500 kg. Masa laktasinya 220 hari dengan produk susunya hanya 950 kg per laktasi. Lemak susu 6,5 sampai 7%. Ini termasuk juga hampir merata. Jadi susu kerbau ini banyak diolah lebih lanjut menjadi keju karena memiliki kandungan lemak yang tinggi. Berikutnya adalah kerbau Nilirafi. Nilirafi berasal dari India, tepatnya di daerah Punjab, menyebar di sekitarnya, dan banyak menyebar di India dan Pakistan. Nah, karakteristik atau ciri khas dari Nilirafi
Nah, juga berbeda dengan kerbau murah, burung kerbau yang lain. Yang pertama adalah warna hitam kelam dengan tanda putih. Nah, ini tanda putih pada dahi, moncong, kaki, dan ekor. Ya. Jadi tubuhnya hitam, kecuali di bagian dahi, wajah, moncong, kaki, dan ekor itu berwarna putih. Kemudian matanya tebal, tanduknya kecil, tanduknya kecil, hampir tidak terlihat, dengan bobot badan untuk betina 525 kg dan untuk jantan ini bisa mencapai 800 kg. Nah, produksinya juga hampir sama dengan murah, termasuk tinggi juga dibandingkan dengan kerbau yang lain, yaitu 1.850 kg per laktasi. Dengan lemak susu terbilang tinggi, relatif tinggi, yaitu 6,8%. Jadi memang sepertinya susu-susu kerbau ini spesialisasi untuk dibuat keju. Mengandung lemaknya relatif lebih tinggi dibandingkan pada kambing maupun pada sapi. Bahkan sapi Jersey, sapi perah yang khusus untuk diproduksi menjadi keju, itu pun kandungan lemak susunya masih kalah dengan kerbau. Nah, pada sapi Jersey maupun Guernsey yang sama-sama penghasil keju, itu lemak susunya yang berkisar 4,9 sampai 5%. Sedangkan pada kerbau perah, baik kerbau murah, Anatolian, kemudian Egyptian, Gilirafi, ini semua kandungan lemak susunya di atas 6%. Ya. Nah, berikutnya adalah Pandarpuri. Nah, ini lebih unik lagi, terutama di bagian tanduk. Kita bahas. Kerbau Pandarpuri ini berasal dari daerah Solapur, Provinsi Maharashtra, negara India. Ya, banyak berkembang di Provinsi Maharashtra. Karakteristik yang dimiliki oleh kerbau Pandarpuri, warna hitam kelam, sama dengan kerbau murah. Nah, yang membedakan adalah tanduk. Nah, kalau tanduknya, kalau pada murah itu tanduknya pendek, kalau pada Pandarpuri itu tanduknya panjang. Nah, bahkan bisa mencapai 150 cm sampai melewati tulang berikatnya. Nah, untuk tanduk panjang pada kerbau Pandarpuri ini ada beberapa tipe. Ada 3 tipe yang dikenal. Ada tipe Barkan, yaitu tanduk melengkung ke belakang dan memutar. Jadi yang melengkungnya ke belakang, setelah itu baru dia memutar. Kemudian ada tipe Toki, ya, yaitu tanduk yang melengkung ke belakang, sama-sama ke belakang. Nah, cuma setelah ke belakang dia ke atas dan keluar. Jadi melengkungnya keluar. Kalau Barkan ini melengkungnya memutar ke dalam, kalau Toki memutar keluar. Sedangkan pada tipe yang ketiga adalah tipe Meti, panjang dan lurus dengan tulang hidung. Dia panjang saja, lurus. Tulang hidung lurus belakang. Ini tipe tanduk pada Pandarpuri. Ada 3 tipe. Maaf. Nih batuk terus. Nggak selesai. Baik, kita lanjutkan. Untuk bobot badannya, kerbau Pandarpuri bervariasi dari 450 sampai 470 kg. Dan produksi susu relatif tinggi juga, 1.790 kg per laktasi. Nah, ini lemak susunya termasuk yang tertinggi. Lemak susunya bisa mencapai 8%. Ini adalah kerbau Pandarpuri. Nah, itulah beberapa bangsa kerbau perah. Jadi populasi terbesar
kerbau di dunia itu ada di Asia 97%. Kemudian dari 97% kerbau-kerbau tersebut 70%-nya adalah termasuk tipe kerbau sungai, yang mana penyebarannya paling banyak itu di 3 negara, India, Pakistan, dan Nepal. Dan sebagian besar kerbau perah yang dipelihara itu bisa dimanfaatkan untuk buat keju karena memiliki kadar lemak yang tinggi. Baik, kemudian kita lanjut ke bangsa domba perah. Nah, ternyata tidak hanya sapi, kambing maupun kerbau yang diperah, namun domba pun diperah. Ada beberapa alasan mengapa domba juga diperah. Domba dipelihara oleh masyarakat dunia untuk dipelihara untuk diperah susunya. Nah, beberapa alasan mengapa memilih domba untuk dipelihara, untuk diperah susunya. Yang pertama, bentuknya yang kecil itu lebih mudah ditangani. Jadi alasan yang pertama kenapa memelihara domba perah karena bentuk tubuhnya yang kecil dan lebih mudah untuk dihandle, lebih mudah untuk ditangani. Karena relatif memang domba-domba perah itu bersifat tenang, ya, dia lebih mudah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah domba dia lebih praktis. Jadi beberapa bangsa domba perah seperti Persian, Lakauna, Awasi, Asaf, British Sheep. Nah ini tidak hanya diperah, tapi juga dikoleksi, diproduksi daging maupun woolnya. Jadi satu bangsa memiliki 3 manfaat sekaligus yang jarang dimiliki oleh jenis ternak yang lain. Tidak hanya diperah, tapi juga dagingnya dimanfaatkan, woolnya juga dimanfaatkan pada waktu yang bersamaan. Nah ini yang menjadi alasan kenapa domba perah ini banyak dikembangkan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah apabila kita memelihara domba, ini akan lebih aman kebun kita. Nah, jadi tidak perlu khawatir kebun kita akan rusak dengan kita melepas domba kita di kebun. Kenapa? Karena domba adalah termasuk tipe grazier, tipe merumput. Nah, kesukaannya hanya pada rumput yang berada di atas, yang tumbuh di atas tanah. Jadi kalau di kebun kita, di halaman kita, di padang pengembalaan kita ada pohon-pohonan, buah-buahan, atau tanaman-tanaman, bunga-bunga, ini akan lebih aman, tidak akan diganggu. Berbeda kalau kita memelihara kambing, karena kambing ini termasuk tipenya tipe traveler, dia suka manjat, apapun bentuk hijauan sering dia akan konsumsi. Dia suka memanjat, suka mencari pakan di tempat yang lebih luas, ya, tidak hanya merumput. Nah, jadi domba dipilih karena dia lebih mudah dan termasuk tipe grazier. Dia tidak akan mengganggu tanaman-tanaman lain yang ada di kebun kita. Dan yang keempat, menjadi alasan kenapa domba ini dipelihara, karena di antara ternak-ternak perah, sapi, kambing, dan kerbau, domba perah ini memiliki kandungan lemak susu dan protein yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Nah, sehingga ini menjadi bahan utama yang paling cocok untuk dibuat keju. Nah, jadi domba-domba perah itu banyak dipelihara, diprosesnya untuk diolah lebih lanjut menjadi keju. Inilah alasan kenapa domba perah ini banyak dikembangkan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Baik, kita mulai. Kita akan
jelaskan apa saja bangsa-bangsa domba perah yang populer, yang banyak dikembangkan di dunia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, yang memang paling banyak, paling intensif dalam mengembangkan ternak-ternak. Yang pertama adalah domba East Frisian. Domba East Frisian ini berasal dari Friesland, Northern Germany atau Jerman bagian utara. Ya, berasal dari Eropa. Kemudian ini ekspor ke Amerika Serikat dan berkembang luas di Amerika Serikat. East Frisian ini termasuk domba perah yang paling tinggi produksi susunya. Ya, produksi susunya. Dan domba East Frisian ini termasuk tipe dwiguna. Tidak hanya diperah susunya, tapi juga dikoleksi woolnya, woolnya. Nah, jadi di samping diperah susunya, woolnya juga. Nah, setelah sudah mencapai panjang tertentu, kualitas tertentu, maka dikoleksi juga woolnya. Jadi secara bersamaan diperah dan dikoleksi woolnya. Ini yang saya katakan di pembuka tadi bahwa domba banyak dimanfaatkan atau dipelihara karena multifungsi. Dia memiliki manfaat yang banyak secara bersamaan. Karakteristik yang dimiliki oleh domba East Frisian yang pertama adalah tidak bertanduk, kemudian wool putih dengan wajah juga berwarna putih, telinga dan kaki bebas dari wool. Jadi kalau kita perhatikan, woolnya hanya mulai dari leher, kemudian bahu, dada, perut sampai ke bagian pantat. Ya, kepala, kaki, dan ekor ini bebas dari wool. Jadi mulus. Yang menjadi ciri khas yang lain adalah bentuk ekornya. Nah, bentuk ekornya yang disebut dengan mouse tail, ekor tikus. Karena bentuknya yang kurus dan telanjang, jadi nggak ada woolnya. Jadi hanya kulit saja, nggak ada bulunya. Yang disebut dengan ekor tikus atau mouse tail. Bobot badan pada ternak dewasa bisa mencapai 70 sampai 90 kg, termasuk yang besar. Ya, produksinya adalah 486 sampai 681 liter per masa laktasi. Kita bahwa masa laktasi dari domba ini bervariasi kurang lebih 170 hari sampai 210 hari. Kemudian lemak susunya tinggi 6-7%. Nah, ini adalah East Frisian, domba perah yang paling tinggi produksi susunya dan paling banyak di populasinya di Amerika Serikat. Nah, berikutnya adalah Lacaune. Berasal dari Perancis yang pada perkembangan berikutnya diekspor ke Amerika Serikat dan banyak berkembang di Amerika Serikat pula. Termasuk tipe dwiguna, perah dan wool, sama halnya dengan East Frisian. Kemudian karakteristiknya warna putih dan kepala panjang, moncong bulat. Ya, kepala panjang, moncong bulat. Telinga miring ke bawah dan agak terkulai, jadi setengah jatuh. Jadi dia nggak tegak, dia nggak terkulai, nggak jatuh, jadi setengah, dia miring ke samping atau ke bawah. Kemudian ternak-ternaknya tidak bertanduk, bobot badan bisa mencapai 100 kg. Kepala, kaki dan ekor ini tidak kepala, kaki dan perut tidak berbulu. Nah, ini termasuk tipe wool juga. Cuma di bagian kepala, kaki dan perut ini tidak berbulu. Produksi susunya kurang lebih adalah 280 liter per laktasi. Ini adalah domba Lacaune. Ya. Berasal dari Prancis, tapi berkembang pesat di Amerika Serikat karena diekspor ke Amerika Serikat. Dan ini merupakan ternak domba perah kedua yang
diekspor ke Amerika setelah East Frisian. Nah, berikutnya adalah Awasi, ya. Domba Awasi berasal dari Timur Tengah dan termasuk tipe dwiguna, perah dan bulu juga. Karakteristiknya adalah warna bervariasi dari coklat ke putih dengan bulu wool yang panjang. Masa laktasinya adalah 210 hari dengan produksi susu mencapai 300 liter per laktasi. Untuk ternak jantannya bertanduk, ini ternak jantan, sedangkan untuk ternak betinanya tidak bertanduk. Nah, ini adalah domba Awasi, berasal dari Timur Tengah. Ya. Berikutnya adalah Asaf. Asaf berasal dari Israel, merupakan persilangan antara domba East Frisian dan Awasi. Ya. Domba East Frisian, domba yang berasal dari negara temperate, iklim sejuk, iklim dingin, disilangkan dengan Awasi yang merupakan domba-domba iklim tropis atau iklim panas. Sehingga dihasilkan domba turunan yang namanya Asaf yang dia lebih toleran terhadap panas, namun produksi susunya masih terbilang tinggi di antara domba-domba perah yang lain. Termasuk tipe dwiguna, perah dan potong. Jadi yang untuk anak domba yang terutama jantan ataupun betina yang tidak diperah, nah itu dipotong untuk dimanfaatkan dagingnya. Jadi banyak konsumen yang menyukai daging-daging domba muda. Karakteristik dari domba Asaf ini yang pertama adalah warnanya bervariasi. Mulai dari coklat sampai putih. Masa laktasinya lebih cepat dibandingkan dengan Awasi, hanya 173 hari. Namun demikian produksinya bisa mencapai 334 liter per laktasi. Jadi kurang lebih 2 liter per hari per ekor. Ini adalah domba Asaf. Dan yang terakhir adalah British Milk Sheep. Nah, dari namanya sudah kita paham bahwa British Milk Sheep ini adalah domba perah yang berasal dari Inggris atau British, the Kingdom, United Kingdom, Britania Raya, ya, kerajaan Inggris. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh British Milk Sheep adalah yang pertama tidak bertanduk, baik jantan maupun betina. Kemudian muka dan kakinya bersih, tidak ada wool. Masa laktasinya mencapai 300 hari dengan produksi kurang lebih 316 sampai 438 liter per laktasi. Protein susunya 5,5 sampai 7,5%, sedangkan lemak susunya ini bervariasi. Di awal laktasi ini berkisar 5,5% dan di akhir laktasi ini bisa mencapai 9%. Masuk tinggi sekali ini untuk kandungan lemak susunya. Nah, baik, ini beberapa informasi berkaitan dengan bangsa-bangsa domba perah yang umum dan banyak dikembangkan di dunia, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Mulai dari East Frisian, kemudian Lekaun, Asaf, Awasi, dan terakhir adalah British Milk Sheep. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini memberikan pengetahuan yang baru buat kita, wawasan yang baru buat kita, sehingga pengetahuan kita berkembang dan bisa bermanfaat di kemudian hari, terutama bagi yang berminat, tertarik untuk terjun langsung di dunia praktisi, di dunia peternakan sebagai pengelola atau kerja di bidang usaha peternakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah pertemuan yang ke-7 yang merupakan pertemuan terakhir untuk mata kuliah produksi ternak perah di
tengah semester yang pertama, terus selanjutnya kita akan mengikuti UTS, ujian tengah semester, perubahan ajar pertemuan 1 sampai 7. Nanti kita akan tentukan berikutnya waktunya kapan, dan jangan lupa selalu kerjakan kuis yang disiapkan di setiap pertemuan, dan silakan subscribe, like, and share video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.